Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami atau PPT kami yang bertema Al-Kindi Integrasi Filsafat dan Agama. Langsung saja masuki pembahasan. A. Pengertian filsafat dan agama. Perkataan filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologi, philos berarti cinta dalam bahasa Inggris loving, sedang sophia berarti kebijaksanaan dalam bahasa Inggris wisdom. Kepahaman yang mendalam pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Pengertian filsafat ini di dalam sebuah definisi yang lengkap, ia mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik dan pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasaan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problem-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Yang kedua, B. Riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ibnu Ishaq, Ibnu Sabbah, Ibnu Imran, Ibnu Ismail, Al-As, Ibnu Qais Al-Kindi, lahir di Kufah yang sekarang yaitu Irak, tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, tahun 786 sampai 809 Masehi. Dari dinasti Bani Abbas, tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesetaraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Yang perlu dicatat, kota Kufah saat ini merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Di samping Basrah dan Kufah cenderung pada studi keilmuan rasional atau Aqliyah. Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad di ibu kota pemerintah Bani Abbas. Bakat keilmuan Al-Kindi semakin berkembang karena disitulah Al-Kindi mendapat selongan diri 3 khalifah Bani Abbas, yakni Al-Mu'min, Al-Muhtashim, dan Al-Wasiq. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filosof, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, seorang ahli musik, astronom, doktor, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Integrasi filsafat dan agama. 1. Masalah hubungan filsafat dan agama menimbulkan masalah baru yang diperdebatkan pada zaman Al-Kindi. Ahli-ahli agama pada umumnya menolak keabsahan ilmu filsafat, karena di antara produk pemikiran filsafat jelas menunjukkan pertentangan dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua, agama dan filsafat menurutnya adalah ilmu pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sebuah wahyu dari Allah tidak mungkin, bahkan mustahil bertentangan kebenaran yang dihasilkan filsafat sebagai sebuah upaya maksimal dalam menggunakan akal untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, bertemunya filsafat dan agama dalam kebenaran dan kebaikan sekaligus menjadi tujuan dari keduanya. Agama di samping wahyu mempergunakan akal dan filsafat juga mempergunakan akal. Al-Kindi adalah orang Arab pertama yang mengenalkan filsafat ke dalam pemikiran Arab, sehingga diberi gelar filosof bangsa Arab. Tetapi Al-Kindi dalam mengenalkan filsafat dihadapi oleh 2 kesulitan, yaitu 1. Kesulitan untuk menyampaikan gagasan-gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak. Cara Al-Kindi mengatasinya menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab.
Kesulitan yang kedua, adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat, dan filosof dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran. Cara Al-Kindi mengatasinya, membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa bangsa Arab dan Yunani adalah bersaudara, sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan. Dengan konsep bahwa pengetahuan rasional filsafat di bawah ilmu-ilmu keagamaan, maka Al-Kindi mendapat dua keuntungan sekaligus, yaitu satu, ia tetap dapat menjaga dan mempertahankan filsafat dari serangan pihak-pihak yang tidak menyukainya. Yang kedua, dapat meredam keamarahan atau serangan kaum agamawan yang mayoritas. Al-Kindi Basri di tahun 2013 dalam karyanya Kamiyah Kutub Arsita Teles memaparkan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filosof melalui proses panjang pembelajaran. Sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi karena diperoleh tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan secara langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan. Yang kedua, jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam. Sedangkan agama lewat kitab suci memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Yang ketiga, filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama menggunakan metode mendekati persoalan manusia dengan keimanannya. Kesimpulannya ialah bahwa Al-Kindi hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik dalam tradisi pemikir Islam, tepatnya masa transisi pemikiran teologi pada filsafat dalam. Kondisi ini, Al-Kindi jelas menghadapi banyak kesulitan dan persoalan baik internal, gagasan maupun eksternal masyarakat, dan pikirannya yang banyak dicurahkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, hal itu bukan berarti Al-Kindi tidak mempunyai pemikiran filsafatnya sendiri yang original sehingga tidak layak disebut seorang filosof, atau bahkan hanya sebagai seorang penterjemah seperti dituduhkan. Beberapa pihak uraian di atas, meski singkat dan tidak utuh, menunjukkan bahwa Al-Kindi adalah benar-benar seorang filosof yang original. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.